Anak ini dalam bahaya semuanya. Dia dipaksa oleh sekelompok bajak laut untuk menginjak papan lompat setinggi ribuan meter di udara. Dan kemudian hal yang lebih menakutkan terjadi. Bajak laut berjanggut hitam langsung menuju ke arah anak itu. Dia menatapnya dengan mata dingin dan kejam. Dia tahu sekarang bahwa dia mungkin tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Benar saja, dia menggunakan tendangan keledai, menendang bocah itu ke dalam jurang. Apakah aku akan mati? Tidak mungkin. Tepat ketika bocah itu akan jatuh ke tanah, keajaiban terjadi. Di bawah tatapan semua orang, bocah itu melayang di udara. Dan ketika bajak laut berjanggut hitam melihat ini, dia tahu bahwa yang dipilih untuk dapat menemukan kerajaan roh legendaris akhirnya muncul. Film fantasi, Pan and Neverland, Anda pasti pernah mendengar namanya tetapi tidak yakin apakah Anda pernah menonton apa belum, izinkan saya untuk memulai. Cerita berlanjut di sebuah negeri bernama Neverland. Ada seorang pangeran roh yang jatuh cinta dengan seorang gadis manusia yang cantik. Pangeran untuk mendapatkan hati gadis itu mengambil rentang hidupnya ribuan tahun dengan imbalan bentuk manusia sehari. Dan pada saat yang sama, bajak laut jahat mengetahui bahwa gadis yang dicintainya telah jatuh cinta dengan seorang pangeran roh. Jadi dia dengan marah memimpin pasukan bajak laut untuk mulai berburu elf. Dan terus mencari keberadaan kerajaan elf. Karena tidak membiarkan kristalisasi cinta mereka menemui ketidakbahagiaan. Jadi mereka dengan enggan harus membawa putra mereka Peter ke panti asuhan manusia. Jadi Peter dibesarkan di panti asuhan yang gelap itu. Sampai suatu malam tanpa bulan, hal aneh terjadi di sini. Sekelompok bajak laut jatuh dari langit dalam sekejap mata. Mereka terus menangkap semua anak laki-laki yang sedang tidur. Peter tentu saja tidak terkecuali. Dia tertangkap di kapal bajak laut super raksasa. Dengan perintah bajak laut hitam. Perahu layar raksasa bisa terbang bebas di langit malam yang luas. Dan bajak laut di kapal sangat sulit diatur. Meskipun dibombardir berat oleh tembakan angkatan udara. Mereka tidak takut sama sekali. Bajak laut hitam berteriak. Sedetik kemudian, kapal bajak laut itu mempercepat dan terbang lurus ke atas udara. Mereka melintasi stratosfer. Terbang melintasi atmosfer. Akhirnya terbang lurus ke alam semesta luas yang tak terbatas. Peter sekarang kagum pada adegan ini. Dia berada dalam keadaan kehilangan gravitasi. Semuanya di sini baru baginya. Udah sampai tujuan? Belum. Perahu tiba-tiba jatuh dengan cepat. Maka sepertinya jatuh ke galaksi. Perahu pergi ke dunia magis seperti mimpi. Ini adalah Neverland yang legendaris. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa di tempat seindah gambar ini, ada sudut tersembunyi yang sangat gelap. Itu adalah tempat tujuan para bajak laut. Perahu perlahan bergerak maju. Mereka pergi ke lapangan yang luas. Pria berpakaian aneh ini adalah Kapten Blackbeard, Raja Bajak Laut, pemimpin di sini. Dia telah memerintah tempat ini selama ratusan tahun. Alasannya adalah ada sesuatu yang disebut debu roh di sini. Membuat dia kembali jadi muda lagi. Untuk keabadian. Selama ratusan tahun, dia telah menculik anak laki-laki dari seluruh dunia. Datang ke sini untuk mengumpulkan bubuk roh yang berharga untuknya. Dan Peter juga termasuk di antara anak-anak itu. Meskipun mereka semua dibawa ke sini sebagai kuli. Tapi di Peter ada persaingan yang tidak beralasan. Dia telah dituduh mencuri debu roh. Dan akan menghadapi hukuman berat. Itu adegan pembuka video Iya John. Dan petualangan sesungguhnya telah resmi dimulai. Tahu bahwa Peter bisa terbang. Seorang pria bernama Hook memutuskan untuk memimpin Peter dalam misi besar. Dengan bantuan teman mereka Smee, mereka berhasil sampai ke kapal yang diparkir di langit. Mereka dikejar bajak laut dengan gila-gilaan tetapi akhirnya berhasil mengatasi tembok tambang. Berhasil lolos dari kendali bajak laut Blackbeard. Lenao da Antoine Roy Sao? Tentu saja belum. Siapa sangka jika mereka bisa melarikan diri dari sarang harimau, mereka akan memasuki Laguna Naga. Mereka tiba-tiba menemukan burung raksasa yang sangat mirip tengkorak di hutan yang aneh. Penduduk asli memberi mereka nama yang indah, Neverbird. Jadi mereka dibawa oleh Neverbird ke suku mistis. Tidak peduli bagaimana Hook menjelaskannya. Maka orang-orang di suku ini mengira mereka adalah bajak laut yang jahat. Jika ingin keluar dari sini hidup-hidup, mereka harus mengalahkan seorang pria bernama Kuahu. Dan pria bernama Kuahu itu adalah prajurit paling berani dari suku itu. Setelah mengatakan itu, dia dengan tubuh yang sangat gesit muncul di depan Hook dengan penampilan spesial. Kuahu muda ini bahkan bisa berdiri di atas tongkat kayu. Melihat pose berdiri khusus ini, dia tahu bahwa itu bukan tipe yang mudah untuk mereka bisa menang.
Seperti yang diharapkan, Kuahu dengan tubuh cepat dengan hanya beberapa garis dasar memukul Hook tanpa kekuatan tersisa. Tapi anak muda tetaplah anak muda. Kuahu yang marah melompat ke platform yang tinggi. Memberi isyarat agar Hook maju untuk melanjutkan perangan tadi. Hook dengan enggan harus melawan. Tapi pria parubaya seperti Hook tidak bisa menandingi pria muda yang kuat ini Kuahu. Hanya melihat siku Kuahu membuat Hook terbang ke langit dan berputar 360 derajat. Dan tepat saat Hook akan dihabisi oleh Kuahu. Peter telah menonton untuk sementara waktu dan tidak bisa melihat lagi. Dia melompat seperti orang gila dan melompat ke punggung Kuahu. Kuahu melihatnya masih kecil tapi dia tidak bermaksud santai. Dia melemparkan Peter ke langit. Ketika Peter mendarat, dia dikuasai oleh orang-orang suku. Di saat kritis, seiring dengan teriakan kepala suku, mata semua orang beralih ke kalung di tangannya. Jadi kepala desa barusan secara tidak sengaja menemukan kalung Peter. Dan di sini beredar ramalan kuno. Itu adalah pemilik kalung Pan yang akan menjadi orang terpilih yang dapat memimpin suku menuju cahaya. Dan untuk membuktikan keakuratan prediksi. Dalam 3 hari, Peter harus terbang untuk menunjukkannya kepada mereka. Jika tidak, dia dan Hook tidak akan lolos dari nasib eksekusi. Tapi tidak peduli seberapa keras Peter mencoba, dia tidak tahu bagaimana terbang seperti terakhir kali. Tepat ketika Peter frustrasi. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi pada orang-orang dari suku itu. Bencana yang menjulang diam-diam mendekat. Peter membuka matanya dan tiba-tiba melihat bajak laut menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyerang suku. Mereka mulai menyerang seluruh suku secara terang-terangan. Segera setelah itu, seluruh suku dikendalikan oleh bajak laut berjanggut hitam. Tidak ada harapan. Belum. Peter yang pintar di tengah kekacauan mendaki jurang yang curam. Dia menemukan sekawanan burung Neverbird yang agresif. Peter mengumpulkan keberanian untuk melompat ke punggung seekor Neverbird. Dan sekarang bajak laut berjanggut hitam yang jahat telah mengarahkan senjatanya ke putri suku. Dia mengancam suku untuk mengungkapkan lokasi kerajaan elf. Dan orang-orang pemberani tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka menggunakan hidup mereka untuk melindungi tempat yang harus mereka lindungi selama beberapa generasi. Dan tepat ketika bajak laut berjanggut hitam hendak melepaskan tembakan, Peter yang mengendarai Neverbird muncul tepat waktu. Neverbird yang agresif telah memasuki suku. Hook melihat kesempatan untuk menyelamatkan sang putri. Tapi Blackbeard dalam perjalanan ini tidak sia-sia. Dia menemukan peta mistis yang bisa mengarah ke kerajaan elf di kamar kepala desa. Karena tidak membiarkan Blackbeard mencapai tujuannya, Peter dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke dalam bahaya. Ikuti instruksi sang putri. Mereka juga mulai bergegas menuju kerajaan elf mistis. Pertempuran besar terakhir akan segera dimulai. Tetapi bahkan dalam perjalanan, mereka menghadapi banyak kesulitan. Peter tiba-tiba mendengar suara aneh di dalam air. Dia menatap tajam ke air yang gelap gulita. Tiba-tiba seekor buaya raksasa prasejarah membuka giginya yang tajam dan muncul dari air. Peter terkena aliran air yang besar menyebabkan dia jatuh ke danau yang dingin. Apakah dia harus mati di sini? Tentu saja tidak. Tepat ketika Peter hampir mati lemas. Di danau hitam pekat tiba-tiba muncul 3 putri duyung yang cantik. Putri duyung menggunakan ekor listrik mereka untuk mengusir ikan jahat raksasa itu. Kemudian, mereka dengan hati-hati mengamati wajah Peter. Ini seperti sedang melakukan pemeriksaan identitas. Setelah memastikan bahwa itu adalah orang yang tepat, ketiga putri duyung itu membawa Peter kembali ke danau. Kemudian mereka menghilang ke dalam danau dengan mata Hook. Pada saat ini, Hook melihat ke atas dan melihat sebuah perahu diparkir di atas air. Mampu memiliki perahu sendiri adalah impian seumur hidupnya. Mungkin terlalu senang, Hook meninggalkan pencariannya untuk menemukan kerajaan elf dan meninggalkan Peter dan sang putri. Mengemudikan perahu sendirian jauh dari cakrawala yang luas. Setelah banyak kesulitan, Peter dan sang putri akhirnya menemukan dinding yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Tiba-tiba di saat itu, pada saat yang sama, bajak laut berjanggut hitam juga memimpin bajak laut ke depan tembok. Dia hidup selama hampir 1000 tahun. Jadi tentu kita tahu bahwa kalung Pan di leher Peter adalah kunci untuk membuka pintu kerajaan elf. Kemudian dia mencuri kalung itu dan menancapkannya ke kunci di dinding. Kunci ajaib telah dimasukkan ke dalam membuka pintu ke kerajaan elf. Dengan gerakan lembut kuncinya, kunci yang membawa sejumlah besar debu roh diambil oleh pria berjanggut hitam. Dia mengangkat hidungnya untuk mencium untuk cek barang. Benar ini baunya. Dia mencium aroma yang dia rindukan. Itulah bau keabadian.
Bajak laut berjanggut hitam yang mengikat sang putri dan Peter ke perahunya. Dan memimpin bajak laut yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kerajaan elf. Elf yang terbang melintasi langit setelah melihat Peter. Tampaknya telah menggunakan cara unik mereka untuk menyambut pemiliknya kembali ke tempat ini. Dan pria berjanggut hitam itu menjadi gila sekarang. Dia memberi perintah untuk membakar semua elf di sekitar. Peter tidak tahan lagi. Jadi elf tak berdosa telah berkorban tanpa henti di depannya. Peter harus mengemis Blackbeard. Dia ingin menggunakan hidupnya sebagai syarat baginya untuk berhenti menangkap dan membunuh elf. Ketika dia mendengar Peter memiliki permintaan yang begitu sederhana, dia menghunus pedangnya dan berjalan di depan Peter. Apakah dia akan mati di sini? Tepat ketika si Blackbeard hendak mengayunkan pedangnya untuk membunuh Peter, kapal bajak lautnya tiba-tiba ditabrak oleh kapal besar lainnya. Jadi Hook memutuskan untuk kembali bersama Peter dan sang putri untuk bertarung berdampingan. Lihat, bala bantuan telah tiba. Peter melompati perahu Hook tanpa ragu-ragu. Dan putri pemberani yang pandai bertarung memulai duel dengan si janggut hitam di tiang yang menjulang tinggi. Setelah beberapa putaran, si Blackbeard menyadari bahwa dia bukan tandingan sang putri. Jadi dia menipu dan memotong tali di tiang. Selain kekuatan benturan yang kuat antara kedua kapal bot, menyebabkan sang putri kejauhan. Dan sisi perahu Hook juga buruk sekarang. Bajak laut botak melompati perahu Hook. Serangan Hook bukan apa-apa untuk pria berotot seperti dia. Peter sedang membantu Hook menyeimbangkan perahu ketika dia melihat sang putri dalam bahaya. Dia segera melepaskan kemudi dan melompati perahu Blackbeard tanpa ragu-ragu. Tetapi dia tidak tahu seberapa serius konsekuensinya dengan melakukannya. Benar saja, perahu Hook kehilangan kendali dan menabrak rintangan besar. Semua tiang rusak. Setelah gesekan sengit, kapal itu akhirnya rusak parah. Pada saat kritis, meskipun Hook berhasil berpegangan pada batang besi, tapi di hati dia juga tahu bahwa dia akan jatuh hanya soal waktu. Seperti yang diharapkan, Hook menggunakan kekuatan terakhirnya. Akhirnya dia jatuh ke jurang tak berujung di depan Peter. Peter kehilangan rekan setimnya. Tidak. Pada saat ini, tatapan Peter tiba-tiba menjadi sangat tegas. Dia melompat ke jurang ke arah Hook jatuh. Sekarang sang putri ditinggalkan sendirian, jadi dia juga diikat ke sebuah tiang oleh anak buah Blackbeard. Pada saat bahaya, mereka melihat dua sosok melayang di udara. Jadi Peter akhirnya membangkitkan kemampuannya untuk terbang. Dia menciptakan keajaiban lagi. Dia menerbangkan Hook ke tempat yang aman. Kemudian terbang kembali ke kapal bajak laut Blackbeard untuk menyelamatkan sang putri. Peter sekarang sepenuhnya tercerahkan. Dia bukan lagi anak yang lemah. Bahwa dia menjadi pangeran roh di tempat ini. Dia memanggil roh-roh kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar. Di bawah perintah Peter, semua elf kecil siap untuk mengepung kapal bajak laut di semua sisi. Setelah itu, Peter melepaskan pukulan berlian. Dalam sekejap mata, elf yang tak terhitung jumlahnya tiba. Dengan kekuatan yang datang dari semua sisi, semua bajak laut benar-benar dikalahkan. Pada akhirnya, hanya pria berjanggut hitam yang masih keras kepala menyandera sang putri. Peter melihat itu tetapi tidak mengatakan apa-apa dan segera maju. Bajak laut berjanggut hitam diikat ke geladak oleh roh yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak satu langkah pun. Akhirnya, Peter memimpin sang putri turun dari geladak, terbang ke langit. Jadi bajak laut berjanggut hitam dan kapal bajak lautnya ditelan dalam kerajaan elf mistis. Sejak saat itu, Peter menjadi prajurit paling berani di sini. Jadi semua orang memanggilnya Peter Pan. Karena dia bisa terbang, semua orang memanggilnya bocah terbang Peter Pan. Film berakhir di sini. Pan and Neverland adalah film fantasi yang sangat bagus dan menarik, bukan? Bukan hanya anak-anak yang suka menonton film seperti ini. Bahwa bahkan kita orang dewasa tidak bisa mengalihkan pandangan kita. Menonton film ini lagi membuat saya menemukan kembali masa kecil saya. Jika kalian tertarik, coba cari untuk menonton versi lengkapnya. Ini adalah akhir dari video hari ini. Masih banyak video ulusan lebih menarik di belakang. Sampai jumpa semuanya di video berikut.